Semakin hari semakin aneh nyeleneh tingkah laku orang-orang yang membela Kiai dan Lirboyo ini, teman-teman. Saya di sini ingin berbicara suatu yang tidak wajar sudah, yang dimana mereka ini ketika melakukan aksi-aksi semuanya rata-rata sudah tidak wajar oknum-oknumnya itu. Yang satu kemarin melakukan demo-demo ke Transmart. Bapak Ibu sekalian semuanya, kedatangan kami di tempat ini akan melakukan aksi protes boikot terhadap TAS, salah satunya Transmart sebagai kelompok transmedia yang ada di Transmart di demo, teman-teman. Aduh ya Allah, pikiran SDM-nya memang ya sudah, SDM-nya memang SDM demo. Terus yang kedua, melakukan aksi-aksi di depan Trans 7 gak kelar-kelar, teman-teman, gak putus-putus. Terus sekarang ada lagi aksi yang semakin memalukan, yang dimana mereka ini mensolati Trans 7 dengan sholat jenazah. Coba kita simak dulu videonya agar kalian itu ya mendapatkan hiburan lah dari tindakan-tindakan orang yang SDM-nya seperti ini. Karangampel, Jamia Josan Karangampel, Indramayu mau melaksanakan sholat jenazah untuk Trans 7 dan Dwi Putri. Mudah-mudahan keduanya hancur. Amin. Allahu Akbar. Aduh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah. Jamia Josan Sejumlah warga menggelar sholat jenazah untuk Trans 7. Hebat. Tahu kan kenapa Indonesia gak maju-maju? Ya karena begini isinya. Ya, beramal tanpa ilmu. Mana ada sholat jenazah tanpa jenazah? Tulisan, ini namanya sholat tulisan, bukan sholat jenazah tuh. Gak ada jenazah Trans 7 tuh. Emang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW agar kelompok orang didatangkan bala azab dari Allah SWT dengan cara hal konyol seperti ini? Gak ada, teman-teman. Inilah kenapa di Indonesia sangat sulit, susah, ruwet untuk diingatkan perkara hal-hal takhayul bi'ah dan khurafat, karena mereka banyak yang suka-suka dalam agamanya, suka bikin ritual-ritual baru, suka bikin ajaran baru, suka bikin cerita-cerita baru, cerita-cerita khurafat, cerita-cerita takhayul dan berbagai macam konyol lainnya untuk dijadikan doktrin kepada umat di Indonesia ini. Akhirnya apa outputnya, teman-teman? Ya seperti ini. Demo Transmart, demo Transjakarta, demo transgender. Pokoknya demoan, sehingga apa? Membuat mereka semakin terlihat konyol. Tapi seolah-olah mereka merasa dirinya gagah, padahal konyol, teman-teman. Sampai saya juga di DM, saya. Yang dimana orang-orangnya mend-DM saya dengan hal-hal konyol, bukan membela dengan ilmu. Meskipun ada yang membela dengan ilmu dan ilmunya konyol juga, membela dengan ilmu tapi ilmunya konyol juga. Harusnya dia ketika mend-DM saya sudah riset dulu, ditulis dulu, dicatat, oh hadisnya ini, oh takhrij hadisnya seperti ini, oh dalilnya ini, pemahaman para sahabat, pemahaman para imam mazhab begini, dicatat dulu lalu share kepada saya, ya, masak dulu sampai matang, hidangkan ke saya. Oh enggak, mereka masih mentah sudah dihidangkan kepada saya. Ketika saya ladeni, mundur alon-alon mereka. Oh cuma berani di media sosial. Justru karena di media sosial kalian punya banyak waktu untuk memikirkan dalil apa yang mau disampaikan kepada saya. Tapi ketika punya banyak waktu yang luang, kalian bisa baca, kalian bisa tulis, kalian bisa meriset, kalian bisa membuat susunan dalil. Ketika membuat susunan dalil, dikirim ke saya semuanya berbahasa Arab. Dikira saya tidak akan bisa mengerti begitu. Ketika saya paham dari isi dalilnya, ternyata gak ada hubungannya sama sekali dengan dengan cium-cium kaki, rangka-rangka, jalan ngesot, jalan melata, jalan tiarap. Gak ada, teman-teman. Bahkan mereka sampai ada yang mengada-ngada. Bahkan yang lebih parah, ada satu ini, lupa saya ya, ada lagi satu yang dimana mereka ini, teman-teman, malah membela dengan tradisi. Simpel aja bang, ini budaya tradisi aja.
Adab sopan santun di Jawa terutama yang begitu, kita tidak bisa mengartikan sebagai feodalisme. Gak bisa katanya teman-teman. Ini adab. Jadi ini sudah menganggap orang Jawa adabnya harus merangkak-rangkak. Jadi siapapun yang kita hormati, ingin menghadap dia, wajib merangkak karena adab. Kalau kita tidak merangkak artinya tidak punya adab teman-teman. Karena beliau memang tidak menyuruh secara langsung, melainkan itikad dari santri sendiri yang memang langsung dicontohkan oleh masyayikh terdahulu. Dicontohkan oleh masyayikh. Jadi apa teman-teman? Sudah dicontohkan sampai kepada kita semua saat ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini gak ada mereka, ini santri ini. Lihat dari fotonya saja, kita lihat fotonya, foto profilnya. Lihat foto profilnya. Kasihan teman-teman. Harusnya gagah, harusnya foto gagah. ini sangat-sangat konyol. Dia bikin bikin status dengan pertanyaan saya. Sejarah Nabi apakah pernah dalam agama Islam seperti itu? Kita beragama Islam atau agama luhur Indonesia? Nah, bukan dijawab sama dia, malah memberikan pernyataan lagi bahwa mereka memang ikut leluhur, ikut tradisi. Bagaimana mungkin ada agama kalah sama tradisi? Baca lagi. Beliau juga tidak memaksa. Beliau tidak memaksa, tapi mengiyakan. Artinya ridho melihat santriwati bersimpuh ketika dia jalan. Santri-santri jalan rangkak untuk menghadap kepada dia. Apakah Nabi Muhammad SAW suka dengan hal seperti itu? Tidak teman-teman. Enggak sama sekali. Toh tamu-tamu yang lain dari luar pesantren juga tidak dipermasalahkan. Ambil contoh kecil aja, umum terjadi di Indo, bos, CEO direktur yang berhadapan dengan OB pelayan, pasti ada yang nunduk-nunduk juga padahal gak disuruh. Bahkan saat bawahan ditelepon atasan pasti juga dengan otomatis nunduk. Iya, karena mereka minim ilmu agama, jadi nunduk-nunduk, bungkuk-bungkuk. Tidak seperti para sahabat Nabi yang sudah diedukasi, sudah dididik oleh Nabi Muhammad SAW, memperlakukan orang tua, memperlakukan guru, memperlakukan Nabi. Tidak ada dalam sejarah bahwa Nabi Muhammad SAW memperlakukan para sahabat setiap hari bertemu Nabi SAW, membungkuk-bungkuk, jalan-jalan ngesot, jalan-jalan rangkak. Betapa capeknya hidup para sahabat kalau bertemu Nabi Muhammad SAW setiap hari harus merangkak-rangkak. Sedangkan mereka setiap hari berkomunikasi, bersosialisasi dengan Nabi SAW. Apakah tidak susah cara hidup mereka ketika bertemu dengan Nabi merangkak? Apakah tidak melihat orang-orang pada merangkak ketika Nabi SAW bersosialisasi, memuliakan Nabi? Berbicara tradisi ini, kalau gak mondok minimal belajar sejarah negara sendiri itu penting. Sejarah sendiri saya tahu. Ini di Indonesia ini feodalisme memang sudah ada dari dulu. Akhirnya diwariskan. Feodalisme ini memang warisan. Dari mana? Dari Belanda. Ini istrinya Miftah bagi-bagi makanan. Lempar, ditendang-tendang, jeruk ditendang-tendang, teman-teman. Ini buktinya, warisan memang feodalisme itu dari mana? Dari Belanda. Penerus Belanda kalian. Ini bukan tentang agama katanya, tapi ini tentang adab tradisi Jawa. Beda jauh, dan tradisi ini bukan berarti feodalisme. Tuh, konyol. Tradisi bukan berarti feodalisme. Inilah mereka yang berusaha untuk membela tuannya, gurunya, dengan cara yang konyol, teman-teman. Ya, konyol. Sama seperti yang sholat jenazah tadi. Konyol. Kekonyolan demi kekonyolan mereka tampakkan demi membela junjungan mereka, guru mereka, tuan mereka yang harus tetap mulia, sentosa, damai, apalagi sejahtera. Jadi semoga ini menjadi renungan ya. Saya tidak pernah takut menghadapi seperti ini. Karena apa? Ya mereka menggunakan narasi-narasi konyol, kebanyakan oknum-oknumnya. Mereka menggunakan narasi-narasi konyol untuk membela jalan-jalan rangkak, jalan-jalan ngesot, jalan-jalan tiarap, jalan-jalan lutut. Yang dimana kalau kita melihat ini sebagai penutupan, Buya Yahya sebagai Muqib bin Habib
Yang dimana ajaran ngesot-ngesot itu ya memang warisan feodalisme, warisan dari Belanda, yang dimana ada hubungan antara Habib dengan mereka, katanya dulu begitu. Sehingga apa, ajaran feodalisme diteruskan sampai sekarang. Ya, Buya Yahya, nih simak video Buya Yahya yang tidak setuju, bahkan memakruhkan jalan-jalan rangka, jalan-jalan dengan lutut itu. Sampai jalan Apa ini? Hidup bagaimana nih? Allah. Mohon kepada semuanya di dalam menghadirkan kebiasaan di rumah itu hendaknya dicocokkan dengan kebiasaan diajarkan Nabi. Bukan kita mewarisi dari misalnya kerajaan yang kita saksikan seperti itu. Itu kan kisah kerajaan. Dan pondok bukan sebuah kerajaan. Berjalan dengan lutut, kenapa harus seperti itu? Capek dia. Malah nanti tidak aman. Bisa apalagi seorang perempuan. Semestinya kalau perempuan melayani kita segera selesaikan dan pergi. Jangan terlalu berlama-lama di depan kita. Gara-gara merangkak. Nah ini. Ini adalah kritik saja kepada diri kita sendiri. Kalau memang di rumah kita seperti itu, santri-santri yang melayani hendaknya sudah mulai dirubah perlahan demi kebaikan bersama. Kasihan dia, melayani pengen cepat tapi jalannya pun harus pakai lutut. Lutut bukan untuk berjalan. Ya, lutut bukan untuk berjalan. Berjalan dengan kaki yang wajar dan biasa. Baik, itulah hukumnya adalah masuk wilayah makruh. Wallah, makruh tidak haram, tapi untuk kita hindari agar kita semakin sambung dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Apapun kegiatan orang-orang yang mengaku aswaja, ahlus sunnah wal jamaah, paling penganut ahlus sunnah, ahli sunnah, yang salah tetap salafi teman-teman.